Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan mahasiswa, bertemu lagi dengan saya Anggi Anggarini di channel Anggi Anggarini Learning Design. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang penulisan literatur review. Karena ini adalah part kedua, kalau belum nonton part pertamanya, tonton dulu ya. Setelah kemarin kita mencari artikel di jurnal sebagai referensi, hari ini kita akan mencoba menuliskan referensi tersebut dalam sebuah kutipan. Jadi untuk yang masih bingung, bagaimana sih membuat bab 2? Susah nggak ya? Nah, tonton terus sampai habis ya. Literatur review disebut juga dengan tinjauan pustaka atau landasan teori atau dikenal sebagai landasan perancangan oleh mahasiswa desain. Hal ini penting untuk menentukan di mana peneliti berpijak dan bagaimana cara pandangnya terhadap fenomena yang terjadi. Mengapa meneliti butuh teori? Selain digunakan untuk mengupas fenomena agar lebih jelas permasalahannya, teori juga digunakan sebagai patokan dalam perancangan. Perancangan dilakukan sesuai dengan kriteria teori agar hasil perancangan dapat dipertanggungjawabkan. Cara membuat literatur review dimulai dengan mengidentifikasi kata kunci, lalu mengumpulkan artikel jurnal terkait, membaca hasil pengumpulan artikel, mengorganisasikan hasil pencatatan, merencanakan struktur penulisan, dan mulai menulis, review, dan edit. Pada video kali ini kita akan membahas bagian kedua menulis literatur review, yaitu bagian keempat, kelima, dan keenam. Langkah keempat yaitu adalah mengorganisasikan hasil pencarian. Sebelum mulai menulis, agar lebih mudah, organisasikan dulu hasil pencarian yang sudah dilakukan. Buatlah folder-folder dalam Zotero yang mempermudah Anda mencari teori atau referensi yang sesuai. Teori terdiri dari teori makro dan teori mikro. Penulisan literatur review biasanya disusun mulai dari teori makro, kemudian diikuti teori mikro. Teori makro biasanya berupa teori general, dan teori mikro adalah teori-teori yang lebih spesifik. Supaya lebih jelas, yuk simak contoh berikut ini. Misalnya kita memiliki judul penelitian perancangan identitas visual sebagai media branding pada kafe. Studi kasus Black Coffee. Rumusan masalah adalah bagaimana merancang sistem identitas yang dapat menjadi media branding untuk kafe Black Coffee. Rumusan masalah tersebut kemudian diturunkan menjadi teori-teori. Teori pertama adalah teori media branding. Lalu kemudian media branding tersebut ada beberapa hal, salah satunya adalah identitas visual. Dari identitas visual tersebut lalu diturunkan lagi dengan teori sistem identitas. Ketiga teori tersebut adalah teori makro, sehingga kita tidak perlu terlalu banyak mengupas teori-teori tentang ini, kita hanya membutuhkan definisi, fungsi, jenis, dan kriterianya saja. Setelah itu lanjut ke teori selanjutnya adalah teori tentang logo. Di sini kita juga membutuhkan definisi, fungsi, jenis, dan kriteria logo. Dan karena di sini kita akan membuat logo, maka kita membutuhkan hal-hal atau teori-teori yang dibutuhkan saat membuat logo, yaitu ada metode perancangannya dan juga ada teori desain grafisnya. Teori desain grafis di sini kita akan butuh teori tentang piktogram, teori tentang warna, teori tentang tipografi,
dan teori tentang layout. Sementara pada metode perancangan kita akan membutuhkan metode mind map, lalu juga teori tentang morphological matrix. Kedua teori ini adalah kedua teori tentang metode yang kita pilih ya. Nah, semua ini adalah teori mikro, sehingga kita butuh hal-hal spesifik dalam teori tersebut agar kita bisa membuat logo dengan baik. Langkah kelima dalam membuat literatur review adalah merencanakan struktur penulisan. Sebelum mulai menulis, rencanakan dulu struktur penulisan literatur review. Struktur penulisan di sini bisa dimulai dengan membuat kerangka teori sebelum menulis. Susun teori-teori yang berkaitan dalam sebuah bagan, seperti yang sudah kita buat tadi, misalnya seperti ini. Dengan menggunakan bagan, dapat memudahkan Anda untuk menentukan dasar perancangan. Setelah itu, langkah terakhir adalah menulis, edit, dan review. Mulailah menulis dengan memperhatikan cara mengutip dan menulis sitasi. Buatlah kutipan tidak langsung dengan melakukan parafrase. Hal ini penting agar tidak terjebak pada plagiarisme. Yang dilakukan adalah mengutip ide atau teori orang lain dengan menggunakan kata-kata Anda sendiri. Buka artikel yang akan dikutip, lalu cari kata-kata yang akan dikutip. Biasanya kita mengutip hasil dari penelitian yang ada di artikel tersebut. Setelah ketemu, bisa kita copy di Word, bukan untuk langsung diletakkan pada bab 2, tapi menjadi acuan untuk membuat parafrase. Dalam membuat parafrase, kita baca dulu apa topik utama dari kalimat tersebut, lalu kita ganti kalimatnya dengan mengganti struktur kalimat. Misalnya dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif, atau sebaliknya. Agar lolos deteksi plagiarisme, sebaiknya tidak menggunakan 3 kata yang sama berurutan. Tapi yang terpenting, kalimat Anda harus mudah dipahami dan memiliki informasi yang sama dengan artikel yang dikutip. Ada website yang bisa membantu membuat parafrase, yaitu spinner.id. Di sini kita memasukkan kalimat yang ingin diparafrase, lalu klik, dan spinner akan memberikan usulan kalimat yang bisa Anda ubah-ubah bila dirasa tidak sesuai. Tapi karena dia tidak bisa menangkap topik utama yang ingin disampaikan dari kalimat tersebut, jadi kalimatnya menurut saya agak aneh. Saya tetap menyarankan Anda membuat parafrase secara manual ya. Setelah selesai membuat parafrase, Anda dapat membuat sitasi dengan mudah menggunakan Zotero. Caranya, klik panel Zotero pada Word, lalu klik Add or Edit Citation. Pilih gaya sitasi, kita akan menggunakan gaya APA. Lalu cari artikel yang akan kita kutip berdasarkan nama penulisnya. Diklik, dan dia akan otomatis muncul dalam Word yang berisi kutipan kita tadi. Untuk membuat bab 2, Anda bisa membuat struktur penulisan sesuai dengan bagan yang telah dibuat sebelumnya. Masukkan kutipan yang sudah Anda buat di sini sebelum merangkainya menjadi paragraf yang kohesif dan koheren. Kita juga bisa menggunakan Zotero untuk membuat daftar pustaka. Caranya, klik Zotero, lalu klik Add or Edit Bibliography. Setelah itu, semua referensi yang sudah kita sitasi akan muncul dalam halaman ini. Demikian video kali ini. Semoga setelah ini bisa menulis bab 2 dengan lancar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.